Untuk yang sekarang saya mau bahas tentang istilah-istilah parfum. Ini waktu itu juga ada yang sempat minta, ada yang sempat nanya gitu kan. Tolong coba dibuatin istilah-istilah dalam parfum. Nah, ini istilah-istilah dalam parfum ini juga udah saya list gitu ya, udah saya list, takutnya karena ada yang beberapa kelewat gitu kan. Jadi ini udah saya buatin listnya juga apa-apa aja yang biasanya kita dengar di istilah-istilah para reviewer parfum sebutin. Saya juga kadang-kadang suka nyebutin gitu karena kan saya juga nyontek dari reviewer parfum yang udah ada gitu kan. Oke, kita bahas satu-satu sekarang untuk tentang orang biasanya awal itu pasti nyebutin notes gitu kan. Nah, notes itu apa sih gitu kan, tentang notes itu kan. Mungkin sebelumnya saya pernah jelasin tentang notes, mungkin di sini saya bikin lebih sedikit agak lebih dipahamin lagi kali ya. Oke, jadi kalau saya sambil baca nggak apa-apa ya. Jadi kalau untuk notes itu dia istilahnya kayak seperti nada lah gitu, nada atau ya, irama gitu ya. Nah, notes itu dia adalah beberapa wewangian yang satuannya tuh menyatu untuk menciptakan satu buah aroma, dan dia juga akan membentuk piramida parfum. Jadi di notes itu nanti ada macam-macam tuh, ada yang untuk misalnya citrus gitu kan, ada wangian dari grapefruit, bergamot gitu kan, terus lemon dan macam-macam gitu ya. Dan notes juga dia ada banyak family-nya yang tadi saya sebut tadi, citrus gitu kan, itu juga family dari notes gitu kan. Ada juga dia spicy, floral, woody, green, dan lain-lain tuh ada banyak. Mungkin nanti di video yang lain saya juga akan bahas tentang si family notes ini gitu kan. Lalu istilah berikutnya kita dengar setelah note tuh biasanya orang selalu nyebut top notes, mid notes, base note gitu ya. Ya, jadi kalau misalkan top notes ini sendiri dia juga emang aroma yang pertama kita cium pada saat kita spray gitu kan. Lalu masuk ke bagian midnya, itu udah fase ke level berikutnya. Dia biasanya di fase kedua nih kita bisa cium gitu kan. Lalu juga sampai ke yang base note. Ini mungkin juga kan sudah cukup familiar gitu kan. Base note juga dia adalah notes terakhir yang bisa kita cium. Wanginya tuh biasanya sampai nanti selesai wangi parfumnya, itulah yang akan bertahan. Walaupun dari first note-nya kadang-kadang juga suka masih ada yang ngikut, atau mungkin dari mid note juga ada yang ngikut gitu kan. Fasenya ini berapa lama tiap parfum beda-beda, jadi kita nggak punya satuan yang baku. Misalnya nih first note akan bertahan sekian menit, mid note bertahan sekian menit, atau mungkin base note-nya akan bertahan sekian menit. Itu kita nggak ada satuan yang baku untuk menentukan berapa lama fase si top notes, mid notes, dan dry notes. Oke. Lalu juga kita suka sebutin ini SPL gitu kan, perform SPL gitu ya. Jadi SPL ini dia istilahnya shades, tulisannya adalah silage gitu kan, dibacanya shades. Saya juga dikasih tahu sama yang nonton ini kan, dulu tuh saya nyebut shades ini adalah silage. Silage, projection, dan longevity. Tapi sebenarnya silage ini dibacanya shades. Dia berasal dari bahasa Prancis. Jadi kalau kalian nemuin istilah-istilah parfum, kalian tinggal buka Google Translate, balikin dia ke asal bahasanya. Misalnya si shades ini asal bahasa dari Prancis ya kan, tinggal translate terus nyalain mic-nya dan denger, nyalain apa yang gambar speakernya gitu kan, dan dengerin dia akan pronounce-nya seperti apa bacanya gitu ya. Jadi silage ini dibaca shades gitu. Jadi shades ini dia lebih ke arah ketahanan aroma pada saat kalian spray parfum kalian gitu kan. Biasanya bertahan di suatu ruangan ini dia bertahan berapa lama nih shades-nya nih gitu. Ada yang bertahan mungkin setengah jam atau mungkin kurang, ada juga yang bisa bertahan 2 jam gitu kan, atau mungkin juga shades ini juga dia bisa berpindah. Jadi wangi kita ini pada saat kita spray di ruangan pertama terus kita pindah ke ruangan yang lain juga kita bisa mencium si ruangan tersebut juga meninggalkan wangi dari si shades ini. Jadi shades intinya berapa lama sih wangi tersebut bertahan di tempat kita make, seperti itu. Lalu untuk projection ini dia lebih ke arah kita tuh bisa ngedetek wangi ini dari jarak berapa jauh gitu kan. Ada yang mungkin jaraknya deket, cuman jarak ya mungkin setengah meter, ada juga yang bisa kita cium tuh mungkin jaraknya jauh 3-4 meter gitu ya. Itu namanya projection. Dan projection ini juga dia waktunya juga kita nggak bisa tentuin gitu kan. Kita bisa mencium jarak jauh ini berapa lama, mau itu 30 menit kah, 1 jam, 2 jam, 3 jam, itu nggak ada satuannya, tergantung gimana kualitas parfumnya. Jadi projection itu lebih ke arah berapa jauh jarak kita bisa mencium wangi tersebut. Dan dalam
takaran berapa jam itu nggak bisa ditentuin, karena makin lama projectionnya makin mendekat seperti itu. Untuk longevity ini istilahnya ketahanan parfum berapa lama gitu kan. Jadi secara keseluruhan, tidak hanya di projection aja. Jadi kita harus mencium secara keseluruhan, baik dia dari projectionnya sampai dengan ketahanan parfum sampai habis. Biasanya orang untuk longevity bicara tuh hanya dia mencium sekitaran kita. Kalau misalnya mau ditotal sampai di baju-baju kita bertahan berapa jam sampai besok paginya, ya itu silahkan aja kalau kalian mau menghitung totalnya dari si longevity-nya gitu ya. Lalu ada juga istilah dia versatile gitu kan. Versatile itu apa sih? Jadi versatile itu lebih ke arah kondisi atau situasi gitu kan. Biasanya identik tuh sama hari, misalnya pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, atau dengan aktivitas ya gitu. Jadi versatile ini lebih ke arah kondisi dan situasinya. Lalu untuk occasion, occasion ini lebih bertepatan tuh kepada kayak momen atau acara. Dia ada yang formal, non formal, lagi ada meeting atau mungkin dinner, dating gitu kan. Itu lebih ke arah occasionnya. Lalu juga ada yang disebut bilang itu adalah komplimen. Ada juga yang bilang mass appealing gitu ya. Komplimen getter, mass appealing itu tujuannya sih sama. Tujuannya adalah komplimen itu lebih ke arah mendapat pujian gitu ya. Kalau misalkan mass appealing itu berarti kita tuh menarik untuk orang sekitar kita. Jadi komplimen dan mass appealing itu lebih ke arah pujian dari orang sekitar, atau mungkin ini wanginya nih menarik nih bagi orang sekitar kita gitu ya. Itu untuk pengertian dari si komplimen dan mass appealing. Lalu ada juga sebut bilang ada istilah flanker ya. Flanker ini jadi dia lebih ke arah produk turunan dari sebuah parfum yang pertama. Jadi misalnya dia keluarin parfum yang pertama, terus sukses nih gitu kan, lalu dia bikin lagi nih turunannya gitu kan. Malahan kadang-kadang si flankernya ini dia lebih tenar, lebih populer dibandingin keluaran pertamanya gitu kan. Mungkin kalau dicontohin tuh kayak misalnya Yves Saint Laurent yang lininya L'Homme gitu kan. Dia flankernya ada yang La Nuit, ada yang L'Homme Ultimate, dan lain-lain. Ada juga mungkin kalau yang familiar dengan Dior Homme ya kan. Dior Homme yang pertama itu kan Dior Homme yang EDT-nya, lalu keluar Dior Homme yang parfum, ada Dior Homme Intense, ada Dior Homme yang sport gitu kan. Ya masih banyak sih contoh-contoh lainnya, nanti kalian mungkin bisa cari sendiri aja di Google, kalian Google aja sendiri, googling gitu ya. Lalu ada juga istilah ini tentang kadar parfum. Ada yang orang sebut itu body mist atau mungkin cologne gitu ya. Istilah itu eau de fraîche gitu kan. Eau de fraîche itu yang dia mungkin kadar parfumnya di angka 2-3%. Tapi ingat ya, ini angka ini tidak mutlak. Jadi setiap parfum punya standarnya masing-masing, punya istilahnya, punya takarannya lah gitu ya, punya takaran masing-masing. Si body mist, cologne, eau de fraîche ini yang takaran di angka 2-3%. Lalu yang agak sedikit banyak lagi dia eau de cologne ya. Eau de cologne ini dia di angka 3-5% kurang lebih ya. Lalu ada juga yang biasa kita sering pakai, ini yang banyak beredar di pasaran juga, eau de toilette ya kan. Eau de toilette ini di angka 5-15%. Lalu naik lagi dia ada yang eau de parfum gitu kan, yang agak sedikit lebih mahal. Itu takarannya di angka 15 dengan 20% lah gitu kan. Lalu untuk yang di atasnya lagi yang orang sebut parfum atau mungkin extract gitu, extract parfum, itu dia lebih pekat lagi di angka 20-an sampai 30-an. Tapi ini tidak ada standarnya, itu berbeda-beda setiap parfum. Cuman ya kurang lebih di angka seperti itulah, seperti itu ya tolak ukurnya. Lalu kita juga sering lihat atau sering ngedengar istilah intense atau ekstrim gitu kan. Nah, intense atau ekstrim ini dia sebenarnya penguatan aroma dari parfum sebelumnya gitu kan. Jadi ada penambahan bahan atau aroma yang biasanya bikin kesan ini lebih berat gitu kan, lebih dalam wanginya, lebih dark gitu ya istilahnya. Ya macam-macam sih nanti karakternya jadi seperti apa, nanti kalian bisa lihat aja penambahan aromanya tuh di apa aja yang bisa ditambahin gitu ya. Lalu kita juga biasa dengar tuh istilahnya boozy. Ini parfumnya so boozy gitu, ini boozy banget parfumnya gitu kan, wanginya nih boozy. Nah, boozy ini dia lebih, kalau diartiin secara bahasa atau artinya gitu, boozy ini
sesuatu yang memabukkan. Jadi biasanya aroma boozy ini emang di dalam parfum tersebut ada semacam seperti aroma minuman yang beralkohol, yang biasanya minuman-minuman yang memabukkan tapi tidak bikin kita mabuk. Enggak, ini cuma istilahnya boozy, minuman aromanya agak sedikit memabukkan karena mengandung beberapa atau satu atau dua gitu ya dari aroma alkohol. Lalu ada juga kita dengar tuh istilahnya skin scent. Skin scent itu ada dua pengertian. Ada yang dia bilang keciumnya cuman wanginya udah hilang gitu kan, skin scent. Ada juga yang bilang skin scent itu kita hanya bisa nikmatin parfum dengan jarak yang dekat, kita sniffnya gitu kan, itu istilah skin scent. Cuman ya itu kembali lagi kalian mau mengambil pengertian yang mana gitu ya. Lalu kita juga sering sebut istilah gourmand, fougère, chypre. Jadi kalau gourmand itu cuman istilah, ini kayaknya parfumnya manis nih, sesuatu yang lezat enak dimakan, itu mungkin aroma manis, aroma coklat, aroma karamel, itulah istilah kayaknya wangi gourmand gitu kan, gourmand. Ada juga yang istilahnya fougère juga udah saya jelaskan di video yang sebelumnya, kalian bisa tonton. Chypre juga kalian juga bisa tonton istilah itu gitu kan. Lalu saya juga sering bilang ini vibes. Jadi ini aromanya vibesnya seperti vibesnya si A, vibesnya seperti vibe si B gitu kan. Jadi itu lebih apa ya, vibe itu lebih ke arah kesan atau karakter parfum gitu kan. Nah jadi vibes ini bukan mirip. Jadi contohnya gini, misalnya saya ambil 3 contoh parfum dari si K1 Etienne Egner X Limited sama yang Azarochrome yang tahun 96, itu kita bisa bilang vibesnya sama gitu kan, tapi mereka nggak mirip, tapi vibes karakter wanginya lah yang seperti itu. Nah kalian untuk tahu seperti apa ya kalian mesti explore sendiri tuh yang disebut vibesnya miripnya kayak gini nih ya, itulah yang disebut dengan vibes gitu ya. Jadi mudah-mudahan temen yang nonton video ini sedikit lebih paham lah seperti itu. Lalu ada lagi di sini istilah parfum designer. Jadi kalau kita bicara parfum designer ini emang dia keluaran dari rumah parfum, yang dimana rumah parfum tersebut tidak hanya memproduksi parfum aja gitu kan, dia banyak produk lainnya gitu kan. Kalian bisa lihat itu kayak brand dari Bulgari, Dior, Hermès gitu kan, Chanel, Salvatore Ferragamo. Nah itulah disebutnya parfum designer. Jadi dia nggak cuma bikin parfum aja, dia bisa bikin fashion yang lainnya juga gitu ya. Ada juga istilah di sini niche parfum, parfum niche. Nah ini emang dia eksklusif, jadi dia hanya memproduksi parfum aja gitu kan. Dia emang spesialis eksklusif untuk membuat parfum, dan kualitas sama harganya biasanya lumayan, bedanya lumayan gitu ya dibandingin dengan parfum-parfum desainer gitu kan. Sebut saja kita biasa sering dengar itu adalah Maison Francis Kurkdjian, terus juga Creed itu kan. Di situ juga ada Le Labo, ada Byredo, ada juga Penhaligon's gitu kan. Nah itu yang contoh-contoh niche parfum, tapi masih banyak lagi merek-merek niche parfum yang mungkin kalian bisa cari sendiri seperti itu. Lalu ada juga yang istilah kita sering dengar parfum clone, parfum dupe gitu ya. Ya ini emang dia brand parfum yang dia boleh dibilang keluarin varian parfum yang ngeluarin wanginya tuh mirip dengan parfum-parfum yang ada gitu ya. Contohnya yang dupe atau clone parfum ini mereknya adalah pasti kan udah tahu ya, Armaf, terus juga Afnan, terus Larif, ada juga Perry Ellis, ada juga Jean Arthez, ada juga Lin Young, ada juga Georgios Mezzotti dan lain-lain gitu ya. Lalu ada lagi istilah inspired parfum gitu. Inspired parfum, similar parfum itu sebenarnya lebih ke arah parfum refill. Jadi kalian beli parfum refill, oh ini inspired parfum dari parfum Bulgari Aqua Pur Homme misalnya, seperti itu. Inspired parfum, similar parfum yaitu lebih banyak dia bermain di parfum refill. Lalu ada juga istilah yang terakhir nih ya, Pour Homme. Pour Homme, ada juga Pour Femme gitu kan. Nah itu biasanya untuk Pour Homme itu untuk laki-laki, for him gitu ya. Ada juga yang Pour Femme ini mungkin female gitu ya.
pour female, untuk for her gitu, untuk laki-laki, untuk perempuan gitu ya, sorry terbalik. Jadi pour homme itu untuk laki-laki, pour femme itu ya for her, untuk perempuan gitu ya. Lalu kita juga sering dengar atau sering baca la nuit gitu kan. La nuit itu dia artinya night, malam kayak gitu ya. Terus ada juga noir itu dibacanya noir. Oke, noir itu artinya black. Oke, itu aja istilah-istilah parfum yang mungkin saya list. Kalau misalnya masih ada yang kurang ya kalian bisa coba googling sendiri aja tentang istilah parfum. Sampai ketemu lagi, ciao, see you.